Aloha dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat datang kepada acara pertama Beradaptasi dengan COVID-19 Indonesia, Amerika Serikat, dan Indo-Pasifik, seri virtual. Mengeksplorasi jual beli regional dan tantangan-tantangan ekonomi pasca COVID-19 yang diadakan dengan dukungan dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan dengan bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies Indonesia. Nama saya adalah Crystal Pryor dan saya adalah Director of Non-Proliferation Technology dan Fellowships di Pacific Forum. Tolong ingat bahwa sesi ini memiliki alih bahasa simultan. Anda bisa mengakses pengalih bahasaan di logo bola dunia di sebelah kanan bawah di layar Anda. Untuk memulai seri ini, sesi pertama yang diadakan bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan berfokus pada tren-tren saat ini dengan perdagangan regional. Asia Tenggara baru-baru ini mengalami sejumlah perubahan ekonomi yang memiliki dampak berkelanjutan. Setelah menandatangani Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang dipimpin oleh ASEAN dan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, mendapatkan kesempatan untuk kerjasama bilateral dan perdagangan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat di bawah versi baru dari Trans-Pacific Partnership yang sekarang bernama Persetujuan Komprehensif dan Progresif tentang Kemitraan Trans-Pasifik, CPTPP. Penting bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara untuk mengembangkan struktur-struktur regulasi dan peta jalan ekonomi untuk menghadapi lanskap global dan regional yang senantiasa berubah, terutama dalam ekonomi pasca COVID-19. Maka dari itu, sesi ini akan mengeksplorasi tren-tren dalam penanganan regional, persetujuan perdagangan bebas, dan regulasi melalui lensa hubungan internasional. Mohon ingat bahwa hal-hal yang dikatakan di program ini adalah on the record, sehingga rekaman video audio sesi ini akan tersedia di situs web dan media sosial Pacific Forum di masa depan. Acara ini juga sedang live stream di channel YouTube CSIS. Saya mengingatkan para pembicara hari ini untuk berbicara pelan-pelan dan dengan jelas bagi para pengalih bahasa. Saya ingin memperkenalkan kolega saya, David Santoro, yang adalah Wakil Presiden Pacific Forum, untuk memberikan sambutan atas nama Pacific Forum. Terima kasih banyak, Crystal. Saya singkat saja, saya hanya ingin mengatakan bahwa kami Pacific Forum sangat senang sekali mengadakan sesi ini dan seri ini bersama CSIS Indonesia. Lebih dari saat ini kita sangat-sangat ingin untuk memperdalam kerjasama kita, baik di tingkat pemikiran, tapi juga di tingkat negara, di antara Amerika dan Indonesia. Hubungan Amerika dan Indonesia sudah berevolusi banyak, terutama di tahun-tahun kebelakangan kita merasa ada potensial besar bagi kedua negara ini untuk bekerja sama. Seperti yang Anda ketahui, Amerika Serikat dan Indonesia memasuki kerjasama komprehensif atau comprehensive partnership di tahun 2010, sebuah kerjasama yang memulai kerjasama tingkat tinggi secara konsisten di berbagai isu dalam demokrasi, masyarakat sipil, pendidikan, keamanan, ketahanan, dan mitigasi. Hubungan ini kemudian ditingkatkan lebih lanjut di tahun 2015 melalui penandatanganan Strategic Partnership atau kerjasama strategis antara Amerika dan Indonesia yang memperluas kerjasama ini ke berbagai isu yang memiliki signifikansi regional dan global. Sekarang, di tahun 2021, di awal dekade ini, kedua negara kita ada di persimpangan jalan. Mereka menghadapi lingkungan politik, ekonomi, dan keamanan yang tidak stabil, dan dilakukan di tengah-tengah sebuah krisis kesehatan internasional yang sangat menantang. Maka dari itu, Pacific Forum dengan bangga meluncurkan seri virtual yang berjudul Beradaptasi dengan COVID-19, Indonesia, Amerika Serikat, dan wilayah Indo-Pasifik yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Seperti disebut sebelumnya, Pacific Forum akan bekerja sama dengan CSIS Indonesia, dan mereka adalah mitra kami sejak lama sepanjang seri virtual ini. Seri virtual 9 bagian ini akan menjawab
isu-isu yang luas yang berdampak ke kedua negara. Isu-isu keamanan yang muncul, tentunya COVID-19, perdagangan dan investasi regional dan bilateral, serta demokrasi dan masyarakat sipil. Seri ini akan melibatkan pakar-pakar Amerika dan Indonesia dengan latar belakang yang beragam namun saling melengkapi untuk mengupas alur hubungan AS-Indonesia di dalam new normal. Maka sekali lagi, selamat datang dan saya sangat menanti-nantikan sesi yang luar biasa bersama Anda. Sekarang saya akan berikan kembali ke Kristal. Terima kasih, David. Berikutnya kita akan memiliki sambutan dari Dr. Syafia Muhibat, Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia. Dr. Muhibat? Terima kasih banyak, Kristal. Saya harap semua orang bisa mendengar saya dengan baik. Jadi saya ingin memulai dengan berkata, selamat pagi untuk teman-teman dari Indonesia. Dan juga saya ingin mengapresiasi para penyelenggara acara hari ini di Pacific Forum juga. David, senang sekali bertemu Anda dan US Embassy di Indonesia, di Jakarta. Bapak Leo, terima kasih banyak sudah mengkoordinir acara hari ini. Dan tentunya untuk acara hari ini dan kolega-kolega di UPN Veteran Jakarta. Ini adalah seri pertama dari diskusi virtual. Seperti disebut sebelumnya oleh David, kita memulai sesi diskusi virtual untuk beradaptasi dengan COVID-19. Dan saya rasa semua orang sudah terbiasa dengan berbagai diskusi-diskusi ini, responsnya, beradaptasi dengannya. Tapi baik sekali bagi kita untuk terus mendiskusikan ide-ide baru dan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Dan upaya untuk pemulihan ekonomi itu juga adalah bagian yang sangat penting dalam COVID-19. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang misalnya di Indonesia itu sudah sangat kesulitan juga di negara-negara lainnya. Jadi untuk diskusi hari ini kita akan berfokus pada satu bagian upaya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, berbicara tentang perdagangan regional dengan cara membantu negara-negara lainnya dalam upaya untuk pemulihan ekonomi, dan saya yakin bahwa banyak upaya yang sudah dilakukan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan juga dengan berbagai negara-negara lain yang sudah disebutkan di regional ini. Dan saya rasa ini juga masih meninggalkan banyak celah-celah peluang bagi upaya-upaya kolaborasi lainnya, baik secara bilateral, baik atau regional. Dan dengan krisis seperti yang terjadi di pandemi saat ini, penting bagi kita untuk melihat alternatif-alternatif ini untuk memulihkan kembali dari ini. Jadi penting bagi kita untuk memungkinkan grup-grup dan upaya-upaya lainnya. Setelah ini, saya tidak akan memakan terlalu banyak waktu, tapi saya sangat menanti-nantikan diskusi hari ini dan juga tentunya diskusi-diskusi lain di seri ini yang akan diadakan dengan CSIS dan Pacific Forum. Dan mudah-mudahan ini akan berguna untuk diskusi yang berjalan saat ini untuk pemulihan pasca pandemi. Terima kasih banyak, Kristal. Terima kasih banyak. Dan saya sangat menanti-nantikan untuk bekerja sama dengan Anda di seri ini. Sekarang kami seharusnya mendapatkan sambutan dari Dr. Ardudi Heriadi, dekan dari UPN Veteran Jakarta, tetapi beliau akan diwakili oleh Pak Andi Kurniawan, karena beliau tidak bisa hadir hari ini. Pak Andi? Ya, terima kasih banyak, Dr. Kristal. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat, dan selamat datang ke webinar bersama kita dengan Pacific Forum. Pertama-tama, saya ingin menyapa Dr. David Santoro. Terima kasih banyak sudah meminta kami untuk berkolaborasi dalam seminar ini. Dr. Syafiat Muhibat, Kepala International Relations CSIS. Saya rasa CSIS sudah
lama sekali bekerja sama dengan isu-isu kerjasama internasional, dan saya ingin sekali bekerja sama dengan CSIS ke depannya. Bapak Liojik, dari Kedubes Amerika, terima kasih banyak kepada Bapak Leo atas kerjasama yang sangat produktif dan sangat penuh perhatian dengan universitas kami. Para tamu yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang kepada seminar yang indah dan produktif ini. Atas nama UPN Jakarta, izinkan kami untuk berterima kasih kepada semua orang yang sudah bekerja sama, berpartisipasi dan mendukung webinar ini. Dan kami belajar bahwa Asia Tenggara dan Amerika sudah terlibat dalam berbagai kerjasama, dan kami memahami bahwa jual beli dan investasi itu adalah variabel yang sangat serius dan penting di ekonomi regional ini. Dan saya tahu bahwa Amerika Serikat dan Indonesia, ASEAN itu memiliki investasi pandemi di Asia Tenggara, tentunya di Indonesia, dan tentunya sekarang COVID-19 menantang semua orang untuk melihat cara untuk beradaptasi dengan ekonomi di masa depan. Dan COVID-19 tentunya membuka kesempatan lebih besar bagi kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi, karena kita belajar bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan isunya dengan sendiri saja. Maka dan ini juga memberikan kesempatan lebih banyak untuk berkolaborasi, dan untuk dipertimbangkan juga, UPN Jakarta memiliki program studi hubungan internasional yang berfokus pada 3 bidang studi, ekonomi internasional dan studi keamanan internasional dan pembangunan global. Dan tiga subprogram ini sudah menjadi perhatian kita sebagai peneliti hubungan internasional, dan kami juga menanti-nantikan sebuah pertukaran kerjasama bersama, dan kita berharap bisa mendapatkan kolaborasi dalam melakukan diskusi atau seminar bersama di masa depan. Dan kita juga belajar dalam konteks ekonomi di dalam COVID-19 itu menantang para pengambil keputusan, bukan hanya kita di pasar yang naik saat ini, tapi juga ekonomi-ekonomi yang sudah berkembang, sudah maju. Maka kita harus saling membantu, saling mendukung untuk memastikan kita memiliki solusi yang cukup baik untuk menjaga atau paling tidak menjaga perdagangan internasional tetap on the track. Karena kita takut sekali bahwa kalau kita tidak bekerja sama satu sama lain, maka dia akan melambat, ekonomi akan terpengaruh bukan hanya di pasar-pasar yang naik. Tidak terbatas di situ juga, faksi-faksi, isu juga menjadi isu yang banyak dipertimbangkan dan perlu untuk dianalisis dan didiskusikan untuk memberikan lebih banyak kepercayaan bagi para pemain ekonomi, dan juga mengadakan perdagangan internasional, baik ekspor dan impor di masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas nama universitas kami, dan atas nama Pak Dekan Dr. Yudi Haryadi. Kami harap di masa depan kita bisa bekerja sama lebih banyak dengan Pacific Forum, US Embassy, dan CSIS. Terima kasih banyak, selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak Andi. Kita akan mendapatkan sambutan dari Bapak Leo Jilk dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Terima kasih banyak, Kristal, dan selamat pagi kepada semuanya di Indonesia. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam
bagi teman-teman di Amerika dan di bagian-bagian negara lain. Seperti yang disebutkan oleh Crystal dan David, dan seperti yang Anda ketahui, Indonesia telah menandatangani dan menerapkan persetujuan perdagangan bebas dengan banyak bidang-bidang di negara, termasuk di ASEAN, dengan regional Asia Tenggara, dan juga di Asia Besar. Dan ada kerjasama partner ekonomi yang komprehensif dan luas. Ini artinya tarif-tarif untuk komoditas dan barang-barang jasa yang diperdagangkan di berbagai negara itu menjadi lebih rendah dan juga lebih banyak pergerakan dan otonomi mudah-mudahan bagi para pekerja dan para pakar. Dan perubahan administrasi Presiden Biden menunjukkan niatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan regional Pasifik, tidak terbatas di Indonesia, tapi tentunya masuk Indonesia. Dan ini adalah sebuah opsi yang tentunya di antara orang-orang Indonesia muda dan generasi pimpinan Indonesia akan membangun kebijaksanaan ekonomi yang lebih baik. Tapi COVID di Indonesia itu memberikan tantangan banyak. Misalnya bagaimana industri berbasis buruh itu akan bisa ditingkatkan seperti manufaktur. Dan apakah ekonomi digital dan teknologi Indonesia yang sudah meningkat di dalam lanskap pandemi ini bisa ditingkatkan lagi untuk memberikan pekerjaan bagi tingkat nasional dan bagi Indonesia. Apa hal-hal yang bisa dimanfaatkan bagi kelebihan ekonomi Indonesia dan bagaimana mengembangkan rencana dan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan kesempatan ini. Dan kami sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Anda untuk topik sesi ini. Para pembicara akan memberikan pandangannya dan kami ingin berterima kasih sekali lagi kepada CSIS dan Pacific Forum International mengenai event ini dan tentunya Departemen Kerjasama Internasional untuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan terima kasih banyak juga kepada semua yang hadir hari ini. Tolong jangan malu-malu, silakan bertanya dan nikmati acaranya. Terima kasih banyak, Leo. Sekali lagi, bagi yang datang terlambat, saya adalah Crystal Payer dan saya akan memoderasi diskusi hari ini dan ini akan termasuk umpan balik dan tanya jawab dengan peserta. Peserta boleh menyalakan mic-nya dan menanyakan pertanyaan, tetapi kameranya dimatikan selama sesi ini. Dan kita juga punya fitur-fitur seperti polling. Ini poll hari ini. Yang mana menurut Anda adalah tantangan terbesar di Amerika dan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral mereka? Apakah ini kekurangan koordinasi pusat atau mekanisme harmonis, kekurangan transparansi dan akuntabilitas, kurangnya niatan politik, atau persetujuan perdagangan regional yang saling tumpang tindih? Kita juga akan memiliki survei yang ingin kita minta diisi pada akhir event. Kami bagikan surveinya, silakan diisi seiring berjalannya program dan akan kami ingatkan lagi. Baik, saya akan bagikan hasilnya. Ada beberapa orang yang masih memberikan suaranya untuk survei ini. Kita lihat bahwa ini lumayan merata ya dari semua peserta ya. Sepertinya semuanya menjadi tantangan. Ada kurangnya koordinasi atau harmonisasi, ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya komitmen, dan juga ada perjanjian perdagangan yang tumpang tindih. Semoga kita dapat membahas semua tantangan ini pada hari ini. Sekarang kita akan membahas pokok dari acara hari ini, dan kemudian akan ada diskusi. Bagi semua pembicara, mohon pilih channel bahasa yang Anda gunakan,
Jika Anda berbicara dalam bahasa Indonesia, maka pilih bahasa Indonesia. Jika bahasa Inggris, maka pilih bahasa Inggris. Sesi ini akan berlangsung selama 90 menit. Tolong ingat bahwa Anda sebaiknya berbicara dengan lamban agar ini mempermudah juru bahasa dan juga peserta. Untuk peserta yang ingin memilih bahasa untuk penjuru bahasa, silakan pilih Q&A atau tanya jawab, silakan diisi, tidak harus menunggu sampai akhir untuk bertanya. Untuk para uh, presenter hari ini, ada Dr. Bradley Jamer, yaitu Profesor Political Science dan juga Administrative Sciences di Paragon International University. Ada juga Bapak Rocky Inkan, peneliti dari CSIS Indonesia, dan juga ada Tanti Darmastuti yang merupakan peneliti di UPN Veteran Jakarta. Pertama, Dr. Bradley Merck, Associate Professor dan Dean di Faculty Economy di Paragon International University di Kamboja. Selain itu, Bapak Rocky Intan juga merupakan advisor di Future Forum dan juga di Cambodia Institute for Peace dan juga editor dari Journal Economic Studies. Pekerjaannya berfokus pada hubungan internasional di Asia Tenggara, bantuan internasional, dan juga perekonomian di wilayah Mekong secara keseluruhan. Dr. Merck menulis tentang hubungan internasional di Nikkei dan juga South China Morning Post antara lain. Silakan Dr. Merck. Terima kasih Dr. Pryor dan selamat pagi semuanya dari Phnom Penh. Selamat malam atau selamat sore bagi peserta dari bagian dunia lainnya. Ini merupakan acara yang luar biasa. Terima kasih pada semua panitia yang sudah mengumpulkan kita semua di sini. 5 tahun yang lalu, jika kita membicarakan perdagangan internasional, pasti diskusinya sangat berbeda dalam 4 tahun terakhir. Ada perang perdagangan dengan Amerika Serikat dan ada juga pandemi internasional. Sekarang pada hari ini saya ingin berfokus pada kerangka kerja perjanjian perdagangan multilateral dan kita lihat bagaimana dengan masa depannya. Kita akan berfokus pada RCEP atau RCEP dan kita akan melihat bagaimana dengan dampaknya. Kita juga akan melihat perannya Tiongkok dan juga Amerika Serikat di masa depan karena ini akan terus berkembang dengan berjalannya waktu. Selain itu, kita juga harus melihat bagaimana dengan upaya pemulihan dari pandemi COVID. Ini memang berpengaruh terhadap ASEAN secara satu blok dan kita lihat bahwa ada integrasi di wilayah ini. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga melihat bahwa ada tantangan yang dihadapi ASEAN. Di Asia Tenggara, di Kamboja, kita melihat bahwa ada kesenjangan antara negara yang ada di daratan dan juga ada yang bersifat maritim. Kita juga melihat bahwa dari anggota-anggota baru seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan negara lainnya, ada tantangan khusus yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, ketika kita melihat peran ASEAN di depan, kita melihat bahwa ada kemungkinan untuk reformasi dan pembangunan kapasitas, dan ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, ASEAN sebenarnya dapat lebih efektif dalam melakukan negosiasi dengan negara-negara besar lainnya. Ketika kita melihat RCEP sendiri, perjalanannya selama ini, kita lihat bahwa Amerika Serikat sudah mundur dari TPP dan yang memicu pertanyaan adalah bagaimana dengan Asia dan Asia Tenggara. Sepertinya mereka akan memimpin perdagangan internasional. Ketika kita melihat bahwa ada pada saat ini kita melihat bahwa nasionalisme semakin meninggi, maka setiap negara melindungi kepentingannya sendiri. Dan kita melihat bahwa dari Asia dan Asia Tenggara sendiri, mereka lebih berfokus pada integrasi dalam wilayahnya sendiri dan mereka sedikit terpisah dari perdagangan internasional secara umum. Ketika kita melihat ini, kita juga melihat bahwa
Amerika Serikat dan Eropa tertinggal. Mereka tidak termasuk dalam kegiatan-kegiatan ini. Dan kita lihat bahwa Presiden Biden pada tahun 2019 menyatakan bahwa beliau ingin partisipasi yang lebih tinggi dari Amerika Serikat dalam TPP, yaitu sekarang menjadi CPTPP. Dan ini sangat penting untuk peran perekonomian Amerika Serikat agar dapat terus berkembang. Mari kita melihat bagaimana perkembangannya. Sampai titik tertentu, ini memang merupakan suatu kemenangan, tapi kita melihat bahwa ini masalah skala versus substansi. Kita melihat bahwa ada investasi privat pada rantai uh, penawaran regional, dan kita melihat akan ada manfaat selama 10 tahun ke depan. Dan harapannya ini mencapai 200 miliar dolar uh, sebelum tahun 2030 dan nanti 500 miliar secara global pada tahun 2030. Ini bukan suatu hal yang kecil yang dapat diabaikan, tapi ini juga tidak mengubah semua perdagangan multilateral di wilayah tersebut. Perjanjian ini lebih lemah dibandingkan TPP karena ada pertanyaan-pertanyaan penting seperti bagaimana kita dapat melindungi hak dari ketenaga kerjaan, bagaimana dengan peran usaha internasional atau multinasional, dan kita juga harus melihat bagaimana dengan perekonomian pasca COVID di Asia Tenggara. Banyak yang ada di ADB yang sudah memimpin pembicaraan mengenai pemulihan dan memastikan bahwa pemulihan tersebut bersifat green atau ramah lingkungan untuk menanggapi perubahan iklim. Pada saat yang bersamaan kita melihat bahwa ada RCEP dan setelah beberapa tahun terakhir pada konteks konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kita melihat bahwa negara anggota menerima manfaat yang berbeda-beda. Vietnam mungkin menerima manfaat yang paling banyak dari perang perdagangan tersebut. Dan mereka akan menerima banyak manfaat dari RCEP. Dan untuk Kambodia, Myanmar, Kambodia ini akan menerima manfaat yang lebih kecil dibandingkan itu. Kita juga melihat bahwa ada tantangan bagi wilayah ini akibat struktur dari perjanjian tersebut. Kita melihat bahwa Tiongkok, Jepang, Australia, Taiwan, dan untuk pertanian Selandia Baru, kita melihat bahwa ada arus ekspor yang besar dari Tiongkok dan dari negara ASEAN lainnya ekspor lebih sedikit. Ini semakin diperparah dengan adanya tidak termasuknya India dalam RCEP. India memilih untuk tidak ikut serta atau tidak maju dengan RCEP dan kenyataannya adalah untuk RCEP sendiri GDP-nya paling besar dari Tiongkok, yang berarti Tiongkok memiliki peran yang lebih besar atau bargaining power yang lebih besar dalam hal ini dan dapat memutuskan bagaimana tindakan secara global, apakah mereka akan menjadi aktor yang sangat aktif dan bertanggung jawab atau tidak. Apakah ia akan memaksakan negara-negara kecil lainnya untuk tunduk pada keinginannya. Dalam konteks Tiongkok sendiri, yang kita lihat bahwa dalam perekonomian regional, Beijing sudah menggunakan RCEP dengan sangat kuat untuk menyatakan bahwa Tiongkok adalah pemegang kekuasaan yang status quo, bukan yang pendatang baru. Ini pernyataan dari Tiongkok, di mana mereka menyatakan bahwa kita yang ada di sini yang ingin mempertahankan dan mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Tentunya ini menimbulkan banyak manfaat untuk Tiongkok karena mereka menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, kita melihat bahwa RCEP mendukung dua unsur dari Tiongkok, yaitu inisiatif manufaktur yang diharapkan berhasil pada tahun 2025. Memang Tiongkok terus meningkatkan peringkatnya dalam rantai nilai secara internasional, tapi juga mempertahankan industri-industri dengan nilai tambah yang kecil melalui otomasi. Kita melihat bahwa memang tidak terlihat ada peningkatan yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya karena adanya otomatisasi.
Pada saat yang sama, kita melihat bahwa elemen ini juga mendukung rencana 5 tahun Tiongkok, yaitu Dual Circulation Strategy yang berfokus pada pasar domestiknya sebagai tanggapan terhadap perang perdagangan ini. Mereka memang terlibat secara global, tapi mempertahankan dan memperkuat pasar domestiknya melalui perjanjian ini. Dan kita harus melihat bagaimana mereka akan melanjutkan upaya tersebut. Tapi sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah kemungkinan adanya blok Asia Timur atau Asia Tenggara. Ini memang dapat dimungkinkan karena tidak ada partisipasi dari India maupun Amerika Serikat. Dengan itu, posisi Tiongkok lebih kuat dalam hal bagaimana ia dapat mengontrol blok tersebut dan mempengaruhi keputusan dari negara-negara lainnya. Kita lihat bahwa ada kebutuhan untuk peran serta pihak lainnya. Jika Amerika Serikat ingin lebih terlibat, dan saya berharap bahwa ini akan terjadi, mungkin tidak tahun ini, tapi mungkin tahun depan. Karena pada tahun ini masih ada masalah dengan COVID dan juga masalah lainnya secara domestik. Tapi semoga Amerika Serikat dapat uh, bergabung kembali dalam CPTPP, tapi nanti perannya akan lebih moderat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam hal skala dan ketika kita melihat perekonomian negara lainnya seperti di Jepang. Yang kita pelajari selama 4 tahun terakhir terkait dengan kebijakan perdagangan, Amerika Serikat cukup sukses dalam membentuk uh, kelompok kecil yang termasuk Australia, India, dan Amerika Serikat. Tapi aktor lainnya seperti Indonesia tertinggal, tidak termasuk dalam hal tersebut dan kita tidak dilibatkan pada tingkat yang diinginkan. Dan kita lihat bahwa administrasi Presiden Biden menghadapi tantangan untuk terus maju ke depan. Saya berharap bahwa dalam diskusi kita dapat melihat bagaimana dengan peran ASEAN sebagai blok, bagaimana kita dapat menghindari keadaan di mana perjanjian perdagangan menjadi sarana bagi Tiongkok untuk terus meningkatkan kekuasaannya di wilayah ASEAN. Dan kita juga harus melihat bagaimana dengan kepemimpinan ASEAN sendiri, bagaimana masa depannya sebagai institusi atau lembaga, bukan hanya pada bidang perdagangan, tapi secara lebih luas. Kita lihat bahwa di Asia Daratan kita memang termasuk dalam Belt and Road Initiative dan di Phnom Penh dan dengan kolega di Vietnam kita mengatakan bahwa semua jalan menuju Kunming. Kita memang ingin berintegrasi dengan Tiongkok. Walaupun tidak ada dukungan yang sama besarnya dari Jepang dan Amerika Serikat, kita ingin terus melanjutkan itu. Dan kemudian ini menjadi tantangan bagi subwilayah kami dan ini juga tantangan bagi ASEAN dan juga ini menantang kebersamaan atau unity dari ASEAN sendiri. Oleh karena waktunya sudah berakhir, saya akan mengakhiri komentar saya dan kembali ke Ibu Pryor. Terima kasih, itu memang banyak penjelasan ya yang dimuat dalam waktu 10 menit. Sekarang kita akan mendengarkan dari CSIS Indonesia. Ini kita akan mendengarkan dari peneliti tentang keamanan maritim di Asia Tenggara dan juga Belt and Road Initiative Tiongkok di Indonesia dan juga adanya konflik di Laut Cina. Dan kita juga melihat bagaimana dengan peran Indonesia di TPP. Bapak Rocky, silakan. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Pryor. Thank you as well for the Pacific Forum and UPN Veteran Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Pryor dan juga terima kasih atas sudah mengadakan acara ini. Kita akan membicarakan RCEP dan juga CPTPP. Kita melihat bahwa ini kemungkinan untuk meningkatkan keterlibatan negara-negara di Asia Pasifik.
atau Asia Tenggara, saya tidak akan menggunakan istilah Indo-Pasifik yang semakin populer. Pada sesi ini, saya akan membicarakan perdagangan di wilayah ini dan saya akan membicarakan uh, RCEP dan juga CPTPP dan juga bagaimana perbedaannya antara kedua ini. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, kita melihat bahwa ada perjanjian perdagangan, tapi ini tidak dapat mendukung pemulihan. Ini hanya platform untuk memungkinkan atau memfasilitasi untuk membentuk peraturan dan juga membentuk koalisi. Kita melihat bahwa CPTPP dan RCEP memang dapat memberikan hal tersebut melalui liberalisasi tarif yang lebih luas di CPTPP. Tapi untuk RCEP ini melakukan harmonisasi rules of origin atau aturan mengenai tempat asal. Ini kita lihat bahwa dalam melindungi ketenagakerjaan dan juga perlindungan lingkungan hidup, CPTPP lebih kuat. Tapi keduanya memberikan sarana untuk komunikasi lebih lanjut dan juga kerjasama karena kita melihat bahwa ada komisi di bawahnya. Sebelumnya, pada tahun 2015, ini gambaran perdagangan di wilayah ini. Kita melihat bahwa ada negosiasi yang terus berlanjut dan US ada dalam TPP yang pada saat itu belum bernama sama. Tapi sekarang tidak ada India, tidak ada Amerika Serikat dalam TPP yang sekarang menjadi CPTPP dan masih ada negara-negara dalam wilayah tersebut yang merupakan bagian dari kedua perjanjian tersebut. Kita melihat bahwa pusat dari semua ini adalah di Asia. Di Pasifik pun perekonomian paling besar karena Amerika Serikat di luar, kita lihat bahwa perekonomian terbesar yang ada di wilayah ini, India, juga tidak ada dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, kelompok ini lebih lemah secara ekonomi. Jadi bagaimana dengan kedua ini? Untuk RCEP sendiri, kita melihat bahwa ASEAN menjadi pusat perhatian dari RCEP. RCEP merupakan amalgamasi dari negara-negara ASEAN dengan perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan Tiongkok, Korea, Jepang, dan juga Australia dan Selandia Baru. Semuanya dimasukkan ke dalam RCEP. Tapi kita melihat bahwa ini menunjukkan pentingnya ASEAN dalam RCEP. Misalnya, RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan pertama dengan Tiongkok, Korea, dan Jepang. Ini menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan negara-negara tersebut. Kita juga melihat bahwa rules of origin lebih kuat dalam RCEP. Coba kita lupakan detail secara teknis di bagian kiri, tapi kita berfokus pada bagian kanan yang menunjukkan adanya grafik yang menunjukkan bahwa dalam perjanjian perdagangan kita harus menyatakan rules of origin atau aturan mengenai asal dari barang dan jasa. Dan kita lihat bahwa untuk RCEP mereka cukup liberal terkait dengan rules of origin ini. Dan ini menyatakan bahwa hanya 40% dari barang RCEP harus dibuat dalam negara RCEP untuk mendapatkan tarif nol dan tanpa kuota. Ini sangat liberal dibandingkan perjanjian perdagangan lainnya. Di Amerika Serikat, kita melihat bahwa untuk mobil, kita harus ada 60 atau 75% dari komponen mobil yang dibuat dalam Amerika untuk mendapatkan manfaat tersebut. Kita melihat bahwa untuk negara-negara yang menjadi anggota dari RCEP ini kurang menguntungkan. Kita melihat bahwa RCEP sudah disebut sebagai perjanjian perdagangan yang sesuai dengan abad ini. Kita melihat bahwa ketentuannya memang sesuai dalam hal perlindungan hak intelektual dan juga ketenagakerjaan dan juga peraturan mengenai pengadaan dari pemerintah. Tapi mundurnya Amerika Serikat memang
kurang menguntungkan karena ada beberapa ketentuan yang akhirnya tidak dipertahankan. Ada 20 provisi atau ketentuan yang suspended atau yang tidak dijalankan lagi. Namun dengan tahannya 24 ketentuan ini masih ada banyak ketentuan yang mencakup berbagai bidang yang sebelumnya tidak tercakup dalam perjanjian perdagangan. Kita melihat bahwa tanpa Amerika Serikat pun dan tanpa India di dalam perjanjian ini, RCEP dan CPTPP masih memberikan keuntungan atau manfaat sampai dengan tahun 2030. Kita melihat bahwa pendapatan meningkat dan dengan adanya lebih banyak negara anggota, ini pasti akan meningkat. Tentunya dengan adanya masuknya Amerika Serikat dan India di masa depan. Ketika kita melihat angka-angka ini, kita harus mengingat juga bahwa ini menjadi platform bagi negara-negara untuk bekerja sama dan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian negara tersebut. Jadi angka-angka ini tidak menggambarkan keseluruhan cerita di balik perjanjian ini. Kita melihat bahwa RCEP belum diratifikasi. Ini akan berlaku 60 hari setelah diratifikasi oleh 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara yang bukan anggota ASEAN. Dan Indonesia diprediksikan akan menerapkan ini pada tahun 2022. Bagaimana dengan accession? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan India dan RCEP? Kita berharap bahwa nanti ini akan ada negosiasi lebih lanjut dalam perjanjian ini agar India dapat masuk kembali dalam kelompok ini. Tapi India menahan aplikasinya karena memiliki masalah domestik. Dan ini memang sepertinya tidak akan berubah dalam waktu mendatang yang dekat. Karena mereka masih ada urusan lain secara domestik. Tapi untuk calon anggota RCEP, mereka mungkin bisa menjadi negara anggota ASEAN. Misalnya ada Papua Nugini dan juga Timor Leste. Mereka tertarik untuk bergabung dalam ASEAN. Dan jika mereka ikut serta dalam ASEAN dan menjadi negara anggota, maka mereka akan ikut serta juga dalam berbagai perjanjian perdagangan yang mencakup negara-negara ASEAN. Dan kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dibahas karena kita akan memasukkan substansi lainnya. Karena ada beberapa bidang yang dapat diperluas, seperti hak atas kekayaan intelektual. Bagaimana dengan CPTPP? Ini efektif sejak tahun 2018, sejak Desember 30, dan ada negara-negara yang mungkin akan bergabung dalam CPTPP. Di antaranya, kita melihat bahwa negara-negara ini menyatakan ketertarikannya untuk bergabung, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Pada saat ini, negara anggota atau negara yang mengajukan aplikasi untuk bergabung dalam CPTPP adalah Inggris. Saya ingin menunjukkan ini untuk diskusi hari ini. Ada beberapa opsi untuk Amerika Serikat ketika mereka ingin masuk ke dalam CPTPP. Members of CPTPP. Okay, I'll be back, but please accept and please resuspend the. Kita perlu menerima dan mensuspensi lagi ketentuan-ketentuan di CPTPP. Opsi kedua adalah setuju atau meminta renegosiasi untuk CPTPP dan meminta persetujuan tambahan. Nah, opsi yang paling mungkin itu adalah opsi ketiga untuk CPTPP. Negara yang sebesar Amerika Serikat dengan kekuatan seperti Amerika Serikat itu akan ingin membentuk persetujuannya, dan dalam Kongres Demokrasi kemungkinan besar dia akan terjadi di jalan atau mungkin tidak secara tidak resmi karena Amerika Serikat itu berfokus pada pemulihan mereka sendiri dan kita melihat perlindungan
lingkungan di CPTPP itu akan mungkin menyenangkan Kongres Amerika Serikat. Tapi kalau masih tidak bisa, administrasi Joe Biden masih bisa bekerja sama dengan Asia Pasifik untuk bicara persetujuan tentang barang dan jasa. Dan ini penting bagi Indonesia karena alasan Indonesia itu kehilangan, tidak tertarik lagi dengan TPP itu adalah kerugian Amerika Serikat dalam TPP. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin kembali ke CPTPP, itu masih mungkin kalau. Tapi itu juga masih bisa dilakukan di opsi kedua atau ketiga, menerima CPTPP secara umum atau menegosiasikan masuknya ke dalam CPTPP. Mungkin Indonesia bisa melakukannya dengan negara-negara lain dalam ASEAN, sehingga memiliki kekuatan kolektif yang lebih besar untuk menegosiasikan CPTPP. Jadi untuk kesimpulannya, RCEP dan CPTPP itu adalah visi yang sangat saling berkontras, tetapi mereka saling melengkapi. Kita melihat ada negara-negara yang menjadi anggota baik RCEP dan CPTPP. Dua-duanya juga memiliki ruang lingkup untuk memperluas dan memperdalam kerjasamanya di masa depan. Dan terakhir, Indonesia dan Amerika Serikat itu sebaiknya juga meningkatkan kerjasama mereka satu sama lain, sebaiknya juga melalui kerangka ini. Terima kasih banyak atas presentasi yang sangat terperinci ini. Terakhir, kita punya Dr. Shanti Dharmasuti yang adalah dosen hubungan internasional di UPN Veteran Jakarta dan juga terlibat dalam ekonomi perdagangan internasional. Dr. Dharmasuti, silakan. Ya, terima kasih Dr. Christoph. Saya ingin membatasi presentasi saya dalam 10 menit. Ya, baik. Jadi dalam sesi ini saya ingin membahas perdagangan regional di Asia Tenggara. Sebelum kita membahas perdagangan regional di Asia Tenggara, saya melihat perdagangan global di masa COVID-19. Di bawah COVID-19, kita melihat ada kebijakan untuk mempercepat COVID-19 dalam kebijakan ekonomi dan kesehatan. Kita bisa lihat kebijakan seperti perbatasan mobilisasi sosial, pembatasan perjalanan. Jadi kebijakan ini memiliki banyak konsekuensi dalam kondisi ekonomi. Jadi COVID-19 itu sudah mempengaruhi supply dan demand di dalam ekonomi global, dan layanan itu juga menurun atas akibat dari pandemi ini. Jadi dari gambar ini kita melihat bahwa perdagangan barang global itu sudah menurun. Tetapi untuk barang medis yang terlibat dengan COVID-19, hal seperti alat perlindungan diri, termometer, ventilator, hand sanitizer itu naik sekali di tahun 2020 karena tiap negara membutuhkan barang-barang medis ini untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus. Tidak hanya di sini, tetapi juga di barang jasa, perdagangan layanan juga menurun di tahun 2020. Jadi perdagangan barang dalam produk medis di tahun 2020 itu menaik, tetapi berbeda dengan hal-hal yang tidak terlibat dengan COVID-19 atau tidak medis. Dia tidak besar jumlahnya. Lalu, ketika berbicara dengan perdagangan regional di Asia Tenggara, ini menarik karena negara-negara anggotanya memiliki banyak kebijakan untuk merespon terhadap COVID-19. Mereka mengambil langkah-langkah untuk merespons COVID-19, dan mereka membuka impor dengan lebih baik. Dan ini masuk akal karena mereka ingin menjaga supply domestik dan menerapkan pembatasan ekspor itu masuk akal. Tetapi saya rasa penarikan ekspor
kebijakan penarikan ekspor itu hanya adalah kebijakan jangka pendek, tetapi di jangka panjangnya dampaknya bisa negatif bagi kondisi ekonomi di masa depan. Jadi, membuka impor itu lebih baik karena untuk negara-negara ASEAN itu bergantung pada kerjasama internasional untuk menjaga suplai domestik di negara ini. Kita bisa melihat bahwa upaya-upaya terkait perdagangan itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan domestic partner ASEAN. Indonesia itu kita lihat salah satu negara di ASEAN yang memiliki kebijakan yang lebih meliberalisasi dibandingkan negara-negara lain. Jadi ini adalah kebijakan yang menjaga perdagangan dan investasi di Indonesia. Tentang kebijakan ASEAN dalam merespon terhadap COVID-19, saya berusaha menggarisbawahi 4 poin di sini. Yang pertama adalah memperkuat kerjasama regional. Memperkuat kerjasama regional itu sangat penting untuk ASEAN, bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam kerjasama lainnya. Di awal COVID-19, diawali dengan dialog ASEAN yang berkelanjutan untuk menyelesaikan isu ini, dan bukan hanya di dalam sektor ini, tetapi juga di dalam sektor ekonomi. Memperkuat kerjasama dengan partner-partner eksternal itu juga penting, karena ASEAN juga memiliki banyak kerjasama dengan banyak persetujuan dengan partner eksternal dalam kerjasama partnership eksternal, persetujuan perdagangan bebas, dan tiap anggota juga memiliki banyak persetujuan dengan rekan-rekan eksternal. Jadi saya rasa meningkatkan peran kerjasama dengan partner eksternal itu sangat penting. Tetapi di sini penting bagi para negara anggota ASEAN untuk menjaga dialog dengan rekan eksternal dengan lebih baik. Setelah COVID-19 kita mengetahui bahwa ada perdagangan yang perlu berjalan dengan optimal. Misalnya di Indonesia, Indonesia baru saja mereview kerjasama dengan Jepang dan Indonesia, dan persetujuan ini tidak berjalan dengan optimal seperti kita ketahui tentunya dalam pembangunan kapasitas. Jadi kerjasama dengan partner eksternal itu juga penting. Hal ketiga itu memperkuat peran dari sektor swasta. Sektor swasta itu sangat penting karena sektor swasta itu adalah yang memiliki jaringan bisnis di regional ini. Jadi pentingnya implementasinya itu sangat-sangat penting di Indonesia. Dalam kasus Indonesia, kadang-kadang sektor swasta itu merasa bahwa mereka tidak terlibat dalam implementasi persetujuannya atau dalam sini. Jadi ketika persetujuannya itu menghadapi kesulitan dan mereka tidak memiliki batasan-batasan dalam persetujuan ini. Jadi peran sektor swasta di dalam setiap persetujuan, setiap kerjasama itu. Dan kalau misalnya kita upaya pemulihan di Asia Pasifik itu sangat penting karena Asia itu adalah latar belakang ekonomi dari ASEAN. Jadi kerjasama untuk bekerjasama mendanai perusahaan-perusahaan kecil itu sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi itu terbatas di negara pasca COVID-19. Maka kerjasama dan kolaborasi antara negara ASEAN dan rekan-rekan eksternal itu sangat penting untuk menjawab bagaimana ini penting untuk menjalankan bisnisnya dengan baik di regional ini. Ini prospek dan tantangannya. Prospek dan tantangan dalam pemulihan ekonomi di masa depan. Kami harap di masa depan kerjasama dan kolaborasi di regional ini itu bisa mendukung dengan pemulihan ekonomi yang transparan, mengkoordinasi tarif rendah,
Dan RCEP juga memfasilitasi rantai nilai dari regional. Kalau kita bicara dengan RCEP atau RCEP, itu kita semua orang berpikir bahwa ekonomi yang lebih cepat itu akan lebih bermanfaat bagi plus 3 ekonomi itu akan lebih baik. Jadi ekonomi plus 3 atau plus 3 ekonomi itu meningkatkan PPN dari negara-negara industrial. Jadi semua orang berpikir bahwa Cina, Korea Selatan, dan Jepang itu akan mendapatkan manfaatnya dibandingkan negara-negara lain. Jadi memantau dan menerapkan RCEP di masa depan itu sangat penting. Hal kedua yaitu adalah pemerintah harus memberikan lebih banyak perhatian kepada kebijakan kesehatan, karena kita tahu bahwa Indonesia itu adalah memiliki kasus terbesar di ASEAN, diikuti oleh Filipina dan Malaysia. Maka pemerintah harus memberikan kebijakan yang lebih baik untuk menjawab isu COVID-19, memaksimalkan testing, tracing, dan treatment. Jadi ketika pemerintah bisa mengelola COVID dengan lebih baik, maka kepercayaan dari investor dan para wirausaha untuk memulai bisnis dalam negara itu akan lebih baik. Maka baik di sektor kesehatan dan sektor ekonomi itu harus berjalan bersama-sama, dan pemerintah harus memperhatikan kedua sektor tersebut. Karena pemulihan ekonomi itu sangat penting dan bergantung pada pemerintah bagaimana menjawab isu COVID-19. Terima kasih banyak, Dr. Crystal. Terima kasih banyak atas presentasi yang sangat baik itu dan 3 presentasi yang baik ini. Kita sudah mencakup banyak sekali topik dalam masa depan Amerika, Indonesia, dan regional ketika dalam perdagangan. Ketika kita masuk, terutama kalau kita masuk ke dalam lingkungan pasca COVID, kita sudah melihat beberapa pertanyaan dan komentar dari audiens. Jadi kita sudah melihat kita ada 2 opsi untuk menanyakan pertanyaan. Silakan Anda membuat komentar juga. Pertama adalah Anda bisa mengangkat tangan di kontrol webinar. Itu ada di sebelah bawah layar Anda. Formatnya sudah agak berubah di Zoom, tapi Anda bisa lihat ada tanda tulisan, ada logo tangan. Kedua adalah Anda bisa membuka box Q&A atau tanya jawab. Anda bisa menanyakan pertanyaan orang lain atau pertanyaan diri sendiri, masukkan di sini. Kalau Anda ingin menanyakan secara verbal, host-nya akan menyalakan mikrofon Anda, meminta Anda untuk meng-unmute. Jadi tolong siap untuk menyalakan mikrofon Anda. Dan silakan menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi dua pertanyaan pertama itu ada dari Riho Aizawa, yang adalah peneliti kebijakan di Reshower Center di SIS. Dan ini adalah pertanyaannya untuk panelis mana saja yang ingin menjawab. Yang pertama adalah tentang Laut Cina Selatan, dan kedua itu adalah tentang vaksin COVID. Bagaimana Indonesia akan menghadapi Cina di Laut Cina Selatan? Meskipun Indonesia bisa mendapatkan vaksin dari Cina, Indonesia mendapatkan tantangan dalam Laut Cina Selatan. Apakah pemerintah Indonesia itu tertarik dalam kerangka keamanan seperti FOIP atau memperkuat hubungan keamanan dengan Jepang dan Amerika Serikat? Dan pertanyaan kedua adalah tentang vaksin. Apakah pemerintah Indonesia masih ingin menerima vaksin dari Amerika Serikat untuk menjawab COVID-19 di Indonesia? Indonesia sudah menerima vaksin Sinovac. Apakah masih ada implikasi dari hubungan saat ini antara Indonesia dan Amerika Serikat, atau apakah pemerintah Indonesia hanya melihat Cina sebagai salah satu supplier saja dan Indonesia masih ingin menerima supplier lain? Jadi saya akan buka presentasinya. Silakan, ada komentar Dr. Merk. Singkat saja, karena saya tahu teman-teman dari kolegi Indonesia mungkin memiliki wawasan yang lebih baik tentang ini. Jadi dalam hal Laut Cina Selatan tentunya kita sudah melihat diskusi-diskusi tentang Laut Cina Selatan, dan
perilaku yang kemungkinan dampaknya akan minimal dan tidak akan hasilnya tidak akan terlalu positif. Dalam hal vaksin itu menarik karena China telah meluncurkan vaksin Sinovac. Kita sudah menerima 600.000 dosis di Kamboja, tetapi dia hanya bisa bekerja untuk orang-orang dari umur 18 sampai 59 karena kita ingin tahu kapan kita dapat Pfizer. Itu bisa membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan paling besar. Selain itu, ada juga dinamika politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan vaksin di seluruh negara. Cina itu adalah diktatorship. Mereka bisa mengirim vaksin kemana saja tanpa ada ketakutan untuk mengirim imbas politis. Untuk negara-negara lain, kalau misal mereka mengirim vaksin ke negara lain sebelum negaranya sendiri mendapatkan vaksin, itu adalah sebuah risiko politik yang besar. Itu artinya kalau satu orang meninggal karena COVID, karena tidak mendapatkan COVID, itu adalah iklan politik yang akan melawan Anda 3 tahun ke depan. Anda akan menjadi bertanggung jawab atas setiap kematian yang terjadi. Jadi kalau di Cina itu mereka memiliki kelebihan dalam mengirimkan vaksin karena mereka memiliki sistem yang tidak memiliki masukan demokratis yang dimiliki oleh demokrasi-demokrasi lain. Selain itu, kalau kita lihat vaksin Pfizer, vaksin-vaksin yang dikembangkan oleh demokrasi itu terlihat lebih efektif. Idenya adalah kalau melalui WHO dan melalui inisiatif-inisiatif internasional dan juga oleh komitmen Biden dalam meningkatkan multilateralism, kita akan melihat pendekatan Amerika Serikat yang lebih aktif. Dalam aspek lain, saya saya tinggal di Kamboja, jadi saya tidak tahu banyak tentang topik vaksin Indonesia. Berikutnya kita pergi ke Rocky, Bapak Rocky. I think I would let Dr. Saya rasa saya minta Dr. Santi saja untuk bicara tentang Asia Laut Cina Selatan. Tapi untuk vaksin saya rasa Indonesia tidak memiliki preferensi yang kuat atas yang mana yang ingin didapatkan, yang mana yang ingin disingkirkan. Pemerintah Indonesia memiliki prioritas untuk mendapatkan vaksin untuk seluruh populasi secepat mungkin karena ada kedaruratan untuk mengendalikan pandemi di Indonesia. Jadi harapan satu-satunya adalah untuk mendapatkan inokulasi secepat mungkin. Indonesia juga sudah mendapatkan kontrak dengan AstraZeneca dan bukan hanya di Sinovac saja. Ya, terima kasih, Dr. Santi. Ya, terima kasih. Tentang hubungan antara Indonesia, China, dan Indonesia, Amerika Serikat, kita tahu bahwa vaksin dari China itu adalah salah satu kebijakan di China yang memungkinkan kekuatan lebih kuat di sektor Asia. Jadi kita tahu bahwa ada kompetisi kekuasaan di antara ekonomi di kekuatan-kekuatan besar di sini. Jadi kebijakan China untuk mendapatkan kekuatan ekonomi di ASEAN, bagaimana kita bisa dalam Laut Cina Selatan dan bagaimana China ingin mendapatkan kontrol vaksin di Indonesia terutama. Jadi saya rasa di dalam ekonomi Indonesia, secara bertahun-tahun kebelakang kita tahu bahwa Indonesia memiliki kerjasama yang sangat kuat dengan China, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di dalam sektor ekonomi, dalam infrastruktur dan manufaktur juga. Jadi saya rasa ini adalah kebijakan China untuk menjadi pelaku utama di dalam regional Asia Tenggara, dan China tahu bahwa Indonesia adalah populasi terbesar dan memiliki peran penting di ASEAN. Bagaimana China itu berrelasi dengan Indonesia dan menjadi aktor yang baik di dalam ekonomi. Tetapi hubungan dengan Amerika Serikat, saya rasa dengan hubungan dengan Amerika Serikat kita bisa lakukan di masa depan.
di hubungan di antara Amerika dan Indonesia itu dan implementasinya itu operasi dengan Amerika Serikat itu bisa diekspansi dalam sektor ekonomi dan kerjasama ekonomi dan bukan hanya di sektor kesehatan saja. Saya tahu Indonesia itu memiliki banyak kerjasama di dalam sektor ekonomi, dalam pembangunan kapasitas dan Amerika Serikat juga memiliki banyak kerjasama teknis dan kerjasama di internasional. Jadi hubungan antara Indonesia dan Cina dan Indonesia dan Amerika Serikat itu bergantung pada pemerintah Indonesia untuk mengelola hubungannya. Tetapi Indonesia tentunya mengetahui bahwa tiap negara memiliki ketertarikan nasional, tiap negara memiliki ketertarikan ekonomi. Jadi saya rasa Indonesia harus mengetahui cara menyeimbangkan ketertarikan internal ekonomi dan mitra. Nah, hubungan antara Jepang dan Indonesia, riset utama saya adalah tentang Jepang dan jadi Indonesia dan Jepang itu memiliki persetujuan kerjasama ekonomi, tetapi Indonesia tidak mendapatkannya secara optimal, terutama dalam pembangunan kapasitas. Jadi pembangunan kapasitas itu saya rasa adalah poin terbesar di dalam kerjasama ekonomi, karena kita mengetahui bahwa posisi antara Jepang dan Indonesia di dalam perspektif ekonomi itu adalah karena Jepang itu sangat memiliki produksi industri. Jadi saya rasa pemerintah terutama di Indonesia itu harus selalu memantau, mengevaluasi tiap persetujuan yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat poin yang kita dapatkan. Jadi pertanyaan berikutnya dari Rocky dan Shanti, ada berita bahwa Indonesia itu sedang memprioritaskan bahwa Indonesia sedang memprioritaskan perdagangan dengan EU, IUCPA, terkait dengan Green Deal, alih-alih mengekspansi kepada kerjasama interregional di Pasifik. Selain itu, Indonesia juga menandatangani INA-LIC dan juga berfokus dengan kerjasama Indonesia dan Mozambik. Apakah Anda masih berpikir bahwa CPTPP itu vital bagi Indonesia yang meliberalkan ekonomi di sisi lain dunia, dan hal lain apa yang bisa diikutsertakan? Silakan Pak Rocky. Wow, another acronym. IU. Oke. Kita ada IACPA, IAC. Ini memang banyak ya. Jika Amerika Serikat memang ikut serta dalam CPTPP, tolong diganti saja ke TPP karena ini mulai kepanjangan ya singkatannya. Ketika kita melihat bagaimana dengan negosiasi Indonesia, saya ingat waktu itu Menteri Perdagangan menyatakan bahwa Indonesia dan IOCPA memang ini memulai negosiasi perjanjian perdagangan, dan ini akan membuka pintu bagi Indonesia untuk ikut serta dalam negosiasi perdagangan dengan blok ini. Dan ketika kita melihat CPTPP dan TPP dan IOCPA untuk Jakarta, katalisnya sepertinya adalah bahwa Indonesia sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, tapi tidak dengan negara-negara Eropa dan pasar lainnya. Jadi dengan adanya RCEP dan CPTPP, sepertinya ini menjadi pilihan yang logis. Saya juga melihat bahwa untuk kolega kita di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, mereka menyatakan bahwa pada saat itu memang ada urgensi untuk memastikan bahwa deal ini jadi. Karena waktu itu ada direktif green terkait dengan bahan bakar, yaitu bahan bakar kelapa sawit. Dan dilihat bahwa agenda Eropa mungkin nanti akan diambil alih oleh pihak-pihak yang lebih bersifat proteksionis.
Jadi memang ada kekhawatiran tentang keadaan di Eropa terkait dengan hal tersebut. Dan ini menjadi cara untuk memastikan bahwa ada kerjasama antara Eropa dan Indonesia terkait dengan isu-isu tersebut. Kedua, saya lihat bahwa perhitungan untuk bergabung dengan CPTPP yaitu sama dengan TPP. Itu terkait dengan Amerika Serikat. Waktu itu memang ada orang yang mendukung masuknya Indonesia dalam TPP dan itu terkait dengan perpajakan karena mereka takut bahwa nanti mereka akan kehilangan bagian pasar di Amerika Serikat jika Vietnam dan Malaysia ada di dalam TPP tapi Indonesia tidak terikat oleh TPP. Saya lihat bahwa urgensinya lebih tinggi jika memang ada negara Thailand dan Filipina. Dengan itu Indonesia masuk CPTPP. Pertimbangan ini masih sama, tapi urgensinya berkurang karena Amerika Serikat bukan bagian dari CPTPP dan Indonesia sudah memiliki misalnya perjanjian perdagangan dengan Jepang, dengan RCEP, sudah ada perjanjian bilateral juga dan kita melihat bahwa pada saat ini Jepang merupakan pasar terbesar dalam CPTPP. Oleh karena itu saya lihat bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki urgensi yang tinggi untuk bergabung dalam CPTPP pada saat ini, tapi dengan lebih banyak negara anggota dan juga ada banyak negara ASEAN yang masuk dan Inggris dan Afrika juga mempertimbangkannya, tentunya pertimbangan Indonesia masuk dalam CPTPP itu akan berubah. Ketika kita membicarakan CPTPP dan juga perjanjian mungkin Indonesia harus mempertimbangkan pertama liberalisasi karena ketika kita membicarakan perjanjian perdagangan kita membicarakan akses terhadap pasar dan liberalisasi. Ketika kita membicarakan akses pada pasar, Indonesia harus mempertimbangkan potensi pada pasar dan juga bagaimana memperluas pasar tersebut. Kita melihat bahwa kalkulasi mengenai hal tersebut sangat penting. Kita ketahui bahwa hal IACPA, Indonesia-Japan Economic Partnership, ketika Indonesia tidak mempertimbangkan secara optimal potensi dari produk yang ada, ketika kita tidak terlalu mempertimbangkan komoditas, maka kita tidak mendapatkan ketentuan yang begitu bermanfaat untuk komoditas tertentu dari perjanjian tersebut. Tapi ketika kita melihat perjanjian lainnya, Indonesia harus mempertimbangkan dan memperhitungkan komoditas seperti apa atau produk seperti apa yang akan terdampak ketika kita melihat liberalisasi pasar. Karena yang sangat penting bagi sektor swasta adalah akses terhadap pasar. Dan kita berharap bahwa dengan adanya CPTPP, jika Indonesia memang bergabung, bukan hanya akses pasar yang meningkat, tapi Indonesia juga dapat menerima pembangunan kapasitas dan juga kerjasama perekonomian antara Indonesia dan negara lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang saya lihat dari perjanjian-perjanjian yang sudah ada antara Indonesia dan negara lainnya, saya pernah membicarakan hal tersebut dengan sektor swasta di Indonesia dan sebagian di antaranya setuju dengan diadakannya perjanjian tersebut. Tapi yang lainnya menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian tersebut dan menurut mereka kepentingan mereka pada sektor perekonomian tidak didukung oleh perjanjian tersebut. Jadi ini berbeda dengan perjanjian dengan Jepang, di mana kita ketahui bahwa jika Jepang menandatangani perjanjian tersebut, mereka akan memastikan bahwa ketentuannya sangat optimal dan mereka sudah mengetahui produk apa yang dapat diperluas dalam pasar mereka dan ini dimasukkan ke dalam perjanjian. Tapi kita tidak membicarakan menang atau kalah dalam perjanjian ya. Kita berusaha mencari solusi yang win-win atau di mana semuanya sama-sama menang. Kita ketahui bahwa Indonesia dan mungkin negara lainnya terkadang tidak mendapatkan manfaat secara optimal dalam perjanjian ini. Jika Indonesia bergabung dalam CPTPP, Indonesia harus membuat perhitungan yang lebih lanjut mengenai potensi pasar dan kepentingan perekonomian lainnya.
Kita harus memastikan bahwa ada manfaat yang optimal dari semua perjanjian di mana Indonesia terlibat. Ada pertanyaan yang live dari York yang merupakan direktur dari urusan Pasifik. Silakan. Terima kasih. Ini untuk Brad terutama karena beliau berbicara mengenai Amerika Serikat dan apa yang mungkin akan dilakukan oleh Amerika Serikat dalam hal perdagangan regional. Pada saat ini administrasi di Amerika Serikat menghadapi banyak tekanan, mereka menghadapi tekanan yang sangat berat untuk mengambil pendekatan atau pendirian yang sangat berbeda dari administrasi sebelumnya berdasarkan nilai yang ada dan ini yang dibahas sebelumnya. Mengingat apa yang sudah terjadi di wilayah tersebut, bagaimana dengan promosi perjanjian perdagangan dan bagaimana Anda dapat mengantisipasikan administrasi ini dan bagaimana mereka akan menghadapi masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik dan ini juga pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Yang jelas kita melihat bahwa administrasi Biden memang sepertinya akan mundur dan kembali ke pendekatan atau pendirian yang berdasarkan multilateral. Kita melihat bahwa hak asasi manusia akan menjadi pusat perhatian dari hal tersebut dan di Asia Tenggara Daratan kita melihat bahwa demokrasi yang liberal semakin menurun. Kita melihat bahwa ada Thailand, ada Myanmar, dan negara lainnya di mana kita melihat bahwa ada kebutuhan akan respons Amerika Serikat yang kuat. Ini merupakan elemen-elemen yang sepertinya disengajai. Di bawah administrasi Presiden Trump, kita melihat bahwa tidak ada pendekatan atau upaya di bidang hak asasi manusia dengan perdagangan. Untuk Kambodia sendiri, kita kehilangan akses dalam berbagai hal, misalnya perdagangan senjata dan perdagangan lainnya. Kita melihat bahwa demokrasi masih kurang dan ada pertanyaan mengenai hak asasi manusia juga. Eropa telah menghadapi masalah tersebut dan mereka mengatakan bahwa ada prioritas-prioritas tertentu dan hak asasi manusia akan menjadi salah satu prioritas tersebut terkait dengan Myanmar. Untuk beberapa negara, pertanyaan mengenai hak asasi manusia akan menjadi prioritas. Tapi kita perlu memiliki model yang tepat untuk memprioritaskan hak asasi manusia, di mana kita mendirikan suatu hubungan perdagangan yang tidak yang lebih menguntungkan dan kita harus melihat konsistensi pada negara-negara yang lebih kecil yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kita melihat bahwa di Kambodia dan negara lain ada dampak besar dari Eropa juga. Kita membicarakan hak asasi manusia dan kita melihat ada pertanyaan seperti ya bagaimana Kambodia bisa melakukan ini itu, bagaimana dengan Myanmar, kenapa bisa begitu terkait dengan hak asasi manusia. Dan kemudian ada perjanjian perdagangan dari Tiongkok dan dari Cina dan Vietnam dan ini memang belum tentu sesuai juga dengan nilai-nilai yang didukung atau diusung oleh Eropa. Jadi ini memang suatu hal yang sangat sensitif dan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam 6 bulan ke depan. Kita harus melihat bagaimana dengan kebijakan Amerika Serikat, tapi tentunya ini tidak akan mudah untuk dianalisis. Ada juga pertanyaan dari Mark Menantan dari Pacific Forum. Terima kasih, Crystal. Presentasinya luar biasa. Untuk TPP, memang ketentuannya luar biasa karena melindungi hak kekayaan intelektual dan juga melindungi lingkungan hidup dan juga BUMN. Memang ada perjanjian lain yang kurang dalam hal tersebut. Kita harus terus meninjau ini agar terus berevolusi dengan berjalannya waktu. Bagaimana proses untuk menyertakan nilai-nilai dari CPTPP dan untuk tingkat ketentuan yang tinggi dari RCEP, bagaimana ini dapat menanggapi keadaan politik yang
berbeda-beda di antara beberapa negara, seperti dalam hal hak kekayaan intelektual. Bagaimana dampaknya dengan terhadap negara-negara ASEAN? Oke, mungkin kita bisa mendengarkan dari Bapak Rocky dulu, baru Shanti. I would not pretend to be able to predict the future. Saya tidak akan But pura-pura bahwa saya dapat memperkirakan bagaimana dengan masa depannya. Tapi ketika kita melihat masa lalu dari RCEP, kita melihat bahwa mungkin akan ada beberapa nilai yang diambil dari CPTPP, misalnya dengan ada perdagangan digital dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini lebih maju dibandingkan yang kita harapkan, terutama mengingat bahwa RCEP diharapkan berfokus pada akses pasar saja dengan mengurangi tarif, adanya aturan rules of origin. Jadi saya tidak pesimis dalam hal tersebut. Untuk bagian kedua dari pertanyaan ini, saya tidak dapat mengatakan bahwa nanti kekuasaannya lebih rendah atau nanti ASEAN akan terlalu mengakomodasikan kepentingan Cina. Sepertinya mereka masing-masing mengakomodasi kebutuhan sendiri dan ada kecenderungan untuk membicarakan hak kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap badan usaha negara. Kita melihat bahwa ada BUMN di Malaysia, di Singapura juga, dan juga di Indonesia. Dan ini berperan penting dalam perekonomian kita. Kalau tidak salah, Indonesia memiliki BUMN sekitar 30% dari GDP atau GDP. Untuk Indonesia sendiri, kita menggunakan BUMN untuk mendorong perkembangan perekonomian, terutama di bawah Bapak Presiden Jokowi. Dan di masa jabatan pertama, kita melihat bahwa memang BUMN memiliki peran yang besar. Saya tidak melihat bahwa ada perubahan pada masa jabatan kedua. Bukan berarti Bapak Jokowi akan tidak terlalu ingin memasuki CPTPP. Saya lihat masih lanjut. Ketika kita membicarakan RCEP, kita melihat bahwa ini perdagangan perjanjian pertama yang mencakup Jepang, China, dan Korea. Dan berbeda dari CPTPP, tidak ada ketentuan untuk melakukan harmonisasi standar dan persyaratan untuk pasar ketenagakerjaan. Seperti yang dikatakan Bapak Rocky, RCEP berfokus pada perdagangan bebas dan bagaimana kita dapat menurunkan tarif. Oleh karena itu, apa bedanya? Kita ketahui bahwa ada negara-negara ASEAN yang sudah bergabung dalam CPTPP yang berharap ada kesempatan yang lebih dari CPTPP. Misalnya Brunei Darussalam dapat melakukan ekspansi pasar untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan Malaysia juga dapat melakukan ekspansi pasar. Dan ini akan berdampak positif terhadap ketenagakerjaan. Ketika kita membicarakan RCEP dan CPTPP, kita ketahui bahwa adanya Cina di CPTPP akan memberikan manfaat karena ada BUMN di Cina yang terus meningkatkan produksi, dan kita juga akan mendapatkan akses pasar juga. Tapi kita sudah melihat bahwa ada ekspansi pasar dan kita juga ada ekspansi pengoperasian BUMN di wilayah ASEAN. Kita berharap bahwa fenomena ekspansi BUMN di perekonomian global dapat memberikan kesempatan kepada BUMN di negara anggota ASEAN untuk terus
memperluas operasionalnya di luar wilayah ASEAN. Kita juga berharap bahwa kolaborasi dan kerjasama ASEAN dapat meningkatkan atau memperkuat BUMN di negara-negara ASEAN sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mencakup atau menjangkau pasar-pasar yang di luar ASEAN. Meskipun dalam RCEP kita dapat menjelaskan bahwa menguraikan bahwa BUMN di negara-negara ASEAN akan berkompetisi dengan BUMN dari Cina, yang kita ketahui bahwa BUMN dari Cina terus memperluas pasarnya dan juga produksinya di wilayah negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bagaimana kita dapat mendapatkan kesempatan itu bukan hanya Cina, tapi ASEAN sendiri harus mendapatkan kesempatan untuk menjangkau posisi yang tepat dan juga kapasitas dalam RCP. Oleh karena itu, negara-negara Asia harus terus memonitor dan melihat implementasi dari RCEP sehingga ini dapat dilakukan untuk negara-negara Asia. Dr. Merck, bagaimana? Iya, secara singkat saja untuk RCEP dan CPTPP dan standarnya, saya sebenarnya cukup pesimis ya. Karena jelas bahwa Beijing memodelkan ini terhadap BUMN dan subsidi terhadap BUMN. Ketika kita melakukan perluasan ini, kita melihat bahwa ada ketidakadaan dari perekonomian swasta di Cina. Karena kita melihat bahwa Cina ingin mengakses teknologi Amerika Serikat dan kita tidak akan terlalu melihat perubahan pada bidang teknologi karena Beijing terus berfokus pada sektor-sektor lain. Kemungkinannya RCEP akan digunakan oleh Cina untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bilateral karena lebih mudah untuk menegosiasikan hal tersebut dengan Cina secara empat mata ya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kita harus mengevaluasi pentingnya ini. Yang kedua adalah kompetisi. Memang akan ada perbedaan antara negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam yang memang memiliki posisi yang baik untuk menerima manfaat dari ini. Dan nanti akan ada yang lain yang menghadapi tantangan yang lebih besar seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ini yang paling jelas. Tapi kekhawatiran paling besar adalah ketika kita beralih ke masa industrialisasi 4.0, Cina sudah memiliki jejak digital yang sangat besar di Asia Tenggara. Dan kita harus melihat bagaimana negara-negara lain dapat meresponi hal tersebut dan juga berkompetisi atau bersaing dengan Cina. Karena ini merupakan suatu keuntungan yang luar biasa untuk Cina karena mereka sudah lebih maju. Dan nanti negara-negara ASEAN lainnya harus mempertimbangkan hal tersebut ketika mereka mengembangkan bidang teknologi dan IT sendiri. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam konteks ASEAN. Oke, terima kasih atas komentarnya. Sekarang waktunya sudah berakhir ya untuk acara hari ini. Pasti banyak yang masih bisa dibahas. Semoga diskusi ini dapat terus berlanjut. Terima kasih kepada semua panelis yang ada dan juga peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Kami berharap bahwa Anda akan terus terlibat dalam acara Pacific Forum. Ini dapat dilihat dalam www.pacforum.org. Untuk sesi kedua, ini akan diadakan pada bulan Maret dan berfokus pada keamanan cyber atau daring, di mana Amerika Serikat dapat memerangi ancaman-ancaman di bidang tersebut dan memperhatikan bagaimana dengan kemajuan teknologi di era pandemik COVID-19 ini. Kita akan melihat bagaimana dengan mekanisme penyesuaian di dunia cyber. Silakan bergabung jika Anda tertarik. Akan ada survei pasca acara. Ini akan kita bagikan sekarang di chat box.
Silakan isi dan berbagi kepada kita bagaimana dengan masukan Anda. Silakan dijawab secara jujur. Ini yang pertama dari 9 sesi. Kita ingin semua acara ini bersifat partisipatif dan bermanfaat. Terima kasih kepada CSIS dan juga IPN Veteran Jakarta dan juga karena sudah membuat semua ini dilangsungkan. Terima kasih, sampai sesi berikutnya. Thank you very much, Dr.